Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita merenungkan satu Tawarik pasal 23 yang disampaikan oleh Pastor Jason. Dari pasal 21 sampai 29 menyatakan tentang persiapan untuk bait suci. Mendirikan bait suci ini tema sangat penting di kitab Tawarik. Sebab ditulis setelah kembali dari pembuangan. Setelah kembali dari pembuangan, yang terpenting yaitu untuk membangun kembali bait suci. Jadi di sini dalam proses mendirikan, membangun bait suci, mengajar orang Israel yang kembali dari pembuangan, mereka harus serius masuk di dalam pembangunan ini. Mereka yang kembali dari pembuangan juga mempunyai masalah, sebab kita juga orang yang dipilih oleh Allah. Nenek moyang kita bermasalah sehingga kita diangkut ke dalam pembuangan. Negara kita pun diruntuhkan. Jadi diruntuhkan. Babel membinasakan kita, tapi Babel pun dibinasakan. Sekarang kita kembali. Nenek moyang kita berdosa, tetapi sekarang kita berdiri di sini menghadapi seluruh Yerusalem yang menjadi puing-puing. Apakah Allah akan memakai kami dalam yang mereka hadapi ini? Dulu telah dibangun bait suci, sekarang dibangun kembali bait ini. Apakah ada gunanya? Dulu membangun bait suci, tetapi Allah tidak melindungi kita, dan sekarang dalam kesusahan apakah perlu? Jadi dari pasal 21-29 untuk menyatakan penyelesaian hal ini. Jadi Isra menggunakan dari segi ini membahas tentang proses dalam membangun bait suci, dan kita berpikir untuk membangun bait itu satu pekerjaan yang sangat besar. Tetapi di ayat 21 dimulai Daud menghitung rakyat, jadi dia berdosa pada Tuhan. Dalam saat di situ mati 70.000 orang. Dan dalam keadaan demikian Allah menunjukkan tempat untuk mendirikan mezbah. Jadi membangun mezbah di sini sangat penting. Di sini perlu akan petunjuk Allah. Walaupun Daud dalam berdosa. Jadi walaupun kita lemah, punya masalah, tetapi kita punya hati untuk membangun kembali bait Allah, mezbah Allah, Allah kembali berkenan dan masih memakai. Jadi di tempat ini dinyatakan setelah Daud berdosa, dan dengan demikian bagi orang yang kembali dari pembuangan tidak perlu soal dalam berbuat dosa. Kamu punya hati untuk membangun mezbah Allah, Allah akan memberi kekuatan. Dan di pasal 22 menyatakan tentang Daud memberi amanat kepada Salomo untuk membangun bait Allah. Dan di sini mengatakan dua hal yang paling penting. Saya merasa saya sambil menjajah, saya sambil belajar. Kita pun mengasihi Tuhan, kita pun merindukan Tuhan, kita ingin melakukan pekerjaan yang besar bagi Allah.
Rupanya kalau kita ingin membangun rumah Allah, Allah belum tentu ingin kita yang bangun, yang mendirikannya. Daud ingin mendirikan bait Allah, tetapi Allah berkata, kamu tidak boleh sebab di tanganmu telah menumpahkan banyak darah orang. Saya tidak tahu kalau kamu Daud bagaimana pikiran apa yang kamu pikir. Mungkin kamu akan kesal. Tuhan, bukankah kamu yang memanggil aku untuk menjadi pahlawan? Bukankah aku menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin? Jadi saya harus membunuh banyak orang. Dan sekarang kamu bilang saya membunuh banyak, menumpahkan sangat banyak darah orang. Jadi saya menemukan sesuatu, Daud tidak takut untuk ditolak. Walaupun Allah bersabda tidak boleh, tetapi dia berpikir apa yang bisa dibantu. Dalam membangun bait suci perlu bahan-bahan. Jadi hasil dari peperangan, hasil rampasan semuanya dipersembahkan bagi Allah. Walaupun dalam keadaan yang susah, dia mempersiapkan banyak emas, 40.000 shekel. 1.000 seluruhnya, 660 shekel. Gaji seperti gaji Daud menjadi Salomo menjadi raja. Tapi Daud, dia dalam kesulitan pun dia bisa mempersediakan sampai 1.000 shekel emas, 10.000 shekel emas. Dia dia menyediakan 100.000 talenta emas. Daud tidak takut dia tidak sakit hati. Dia bisa, walaupun tidak diizinkan untuk membangun bait suci, tetapi dia bisa untuk menyediakan emas, perak, tembaga, besi yang beratnya tidak bisa tertimbang. Dan juga menyediakan banyak kayu, batu, dan pekerja-pekerja agar mereka bisa untuk serius masuk dalam pekerjaan ini. Saya berusaha untuk menyiapkan dana dan juga pekerja-pekerja seperti yang diterangkan di pasal yang kemarin, dan hari ini pasal 23, yaitu dengan tema seumur hidup setia mengasihi Allah. Kita melihat Daud ingin melakukan pekerjaan yang besar bagi Allah. Allah tidak mengizinkan, dia tidak merasa disakiti, tapi dia malah melihat apa yang bisa dia bantu secara positif. Jadi sekarang sampai di pasal 23 ayat pertama. Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnya Salomo menjadi raja atas Israel. Dia menggantikan tongkat kerajaannya dan waktunya sudah cukup, artinya dia hampir wafat. Tetapi apa yang bisa dia lakukan? Seorang pemimpin yang pensiun, apa yang bisa dia lakukan? Bahkan dikatakan sudah lanjut umur. Seorang pemimpin yang lanjut umur, yang mengasihi Allah, apa yang bisa dia lakukan? Ini yang dikatakan ayat 1 sampai dengan 5, yaitu dengan memperbaharui pelayanan Lewi. Daud sekarang dia tidak lagi mengurus soal pemerintahan, tetapi dia di dalam hal-hal yang rohani. Dia
selalu ingin membangun mesbah, maka di sini ini mengumpulkan bahan-bahan para pekerja, tukang-tukang. Dia selalu merenungkan pembangunan bait suci ini hal yang bagaimana, dan mulai terpikir sesuatu. Dia mulai di situ mengumpulkan orang Lewi, berapa banyak orangnya. Di kitab bilangan orang Lewi tercatat itu 8.000 orang, dan sekarang kita lihat di sini semua ada 38.000 orang. Di sini yang perlu kita lihat yaitu yang berumur 30 tahun ke atas. Itu harus dihitung. Di kitab bilangan umur 30 sampai 50. Jadi kita lihat angkanya atas itu sudah dihapus. Sampai orang Lewi jadi pekerjaan yang berat dalam 40 tahun sudah cukup, sebab punya permasalahan akan dibunuh. Tetapi saat ini mereka tidak bisa pensiun melayani Allah. Sampai di saat ini Daud merasa seumur hidup harus melayani Allah. Di sini seperti orang Israel kepada kaum laki-laki di umur 20 tahun ke atas yang bisa berperang. Kalau sampai umur 50 kamu tidak bisa berperang, tidak perlu. Kaleb, dia 85 tahun bisa berperang, dia pun boleh berperang. Sama seperti di saat ini yang dihitung di umur 30 tahun ke atas tidak terbatas, umur yang di atas itu tidak dibatasi. Jadi dalam perjanjian baru Yohanes, ayahnya Zakaria, di waktu pun dia sudah tua tapi masih melayani di bait suci. Di sini mulai memperbaiki peraturan dalam orang Lewi di umur 30 tahun ke atas. Dan saya ingin kalian bisa melihat Musa berkata umur manusia sekitar 70 tahun. Jadi sederhana kita katakan di umur 30 sampai 70 tahun. Masa pelayanan 40 tahun. Tapi 30 sampai 50 20 tahun. Jadi sampai di sini Daud punya pendapat yang baru. Seharusnya kalau masih sanggup melayani, bisa melayani. Jadi di sini di umur 30 tahun ke atas itu semua dihitung. Kalau secara dalam pelayan sekitar 40 tahun, jadi orang Lewi ditambah menjadi ganda. Jadi sekali dihitung di situ ada 38.000 orang yang tidak ada pensiun, dan di sini ada beberapa dibagi. Di situ 24.000 orang untuk mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan, 6.000 orang harus menjadi pengatur dan hakim. Di sini ada 30.000 orang, dan di situ ada 4.000 orang untuk menunggu pintu gerbang, dan 4.000 menjadi pemuji Tuhan dengan alat musik yang telah Daud buat. Di sini di jumlah semuanya ada 38.000 orang. Kita melihat Daud, dia bukan hanya mempersiapkan bahan-bahan untuk membangun bait suci dan para pelayanan, bahkan orang-orang asing. Raja Hiram, mereka yang bisa diundang, mereka pun undang. Dan di sana mereka cara pengelolaan dalam untuk bait suci, di situ di jumlah orang ditambah
2 kali lipat. Dan dalam konsep pelayanan ini dan dalam berbeda dengan di masa di padang gurun. Jadi dia memperbaharui pelayanan orang Lewi. 4.000 orang untuk menjaga pintu gerbang. Di padang gurun di zaman itu tidak ada penunggu pintu gerbang. Yang harus dikatakan di zaman padang gurun Allah sendiri menjadi penunggu pintu gerbang. Dan orang Lewi, mereka di sekeliling kemah pertemuan, dan orang-orang asing tidak bisa lebih mendekat lagi sebab akan mati. Jadi Allah sendiri sungguh-sungguh yang menjadi penunggu pintu gerbang. Setelah bait suci, Allah berpikir mungkin semua orang bisa masuk dalam bait suci. Jadi perlu penunggu pintu gerbang. Di situ ada 4.000 orang yang dijadikan penunggu pintu gerbang. Ini satu perubahan, dan seterusnya ada 4.000 orang yang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah dibuat oleh Daud untuk melakukan puji-pujian. Dulu tidak ada, dan sekarang Daud ditambah dengan pelayanan dalam puji-pujian. Mengapa dia bisa melakukan ini? Sebab ini adalah jiwa dari Daud. Dia seumur hidup dia memuji-muji Tuhan. Selain dia waktu dikejar oleh Saul, dia terus saja menulis mazmur untuk memuji Tuhan. Setelah bait suci datang, dia pun menari-nari di situ, menyambut tabut. Jadi Daud adalah jiwa seorang pemuji. Dan sampai di sini saatnya di usianya yang lanjut, dia masih seperti punya penglihat. Semua orang bisa melayani, dan orang Lewi lebih-lebih lagi harus melayani. Jadi 4.000 menjadi penunggu pintu gerbang, dan 4.000 orang untuk menjadi pemuji Tuhan. Walaupun kita lihat, walaupun Daud telah memberi kedudukannya kepada Salomo, tetapi hatinya masih di dalam pendirian mezbah Tuhan. Semua bahan-bahan telah dipersiapkan, dan para pekerja pun telah ada. Dan sekarang bagaimana mengerjakannya Daud? Menggunakan seperti otoritas kerohaniannya, dan juga cara yang melihat menggunakan ketetapan yang diberikan kepada Musa diubah menjadi demikian. Dan kita melihat Daud, dia tidak berpegang pada tradisi, dan berkata kemah itu tidak perlu dipindah-pindah. Di zaman itu telah berubah, dan sekarang dari zaman hakim-hakim sampai Samuel, di zaman Samuel sampai di zaman Raja Saul, dan sampai di zaman seumur Daud, tidak terpikir akan hal ini. Sampai di usia Daud lanjut, dia fokus di bagian pekerjaan rohani, dan dia melihat, dan dia pun mengubah. Di sini hal yang harus kita teladani dari Daud. Seorang yang ingin membangun bait suci bagi Allah, orang yang ditolak oleh Allah, dia tidak apa-apa, aku masih bisa membantu dalam hal yang lain. Lihat apa yang bisa aku bantu.
mempersiapkan perkakas, bahan-bahan para pekerja, dan cara pun dan sampai akhir seperti memberikan rancangan bagi dia. Jadi bait suci siapa yang membangun? Salomo seperti mandor, dia yang melakukan, tetapi rancangan-rancangannya itu Allah yang memberikan pada Daud. Dan seluruh dalam proses dalam pembangunan ini juga oleh Daud. Sebenarnya boleh dikatakan dia adalah insinyur dalam pembangunan ini. Tapi dia bisa aja bilang, aku ditolak oleh Tuhan, atau merasa saya tidak layak untuk melayani Tuhan, atau perkakas saya dalam kesulitan, saya tidak bisa membantu apapun, atau ini ketetapan dari Musa, saya tidak boleh mengubahnya. Tapi hatinya Daud semangat pada saat terus dia mencari Allah. Allah terus memberi dia petunjuk. Ini dari ayat 1 sampai dengan 5. Kemudian ayat 6 sampai dengan 24, silsilah dari orang Lewi. Di sini mengatakan dari kepala puak dari orang Lewi. Di sini tidak secara teliti kita jelaskan. Kita sampai di ayat 25 sampai dengan akhir. Ini pelayanan orang Lewi. Di sini saya yang dipikirkan oleh Daud yaitu tentang pembangunan bait suci. Sebab Daud telah berkata, Tuhan Allah Israel telah mengaruniakan keamanan kepada umatnya, dan ia diam di Yerusalem sampai selama-lamanya. Dengan demikian tidak usah lagi orang Lewi mengangkat bait suci dan segala perkakas yang dipakai untuk ibadah di situ. Zaman telah berubah, generasi berubah, bait suci pun didirikan, kemah tidak perlu lagi diangkat, dan cara-cara lama tidak cocok untuk dipakai lagi. Dan bagaimana harus diperbuat caranya? Tadi dikatakan di pertama Daud telah memikirkan sekali. Saya pikir Daud sangatlah berlebihan. Dia terus berpikir, dan mungkin dia telah selesai berpikir, dan dia di situ melakukan hal perkara di ayat 27 sesuai dengan titah Daud yang belakangan. Mereka yang didaftar dari anak Lewi ialah yang berumur 20 tahun ke atas. Dia sudah lanjut usia. Untuk menghitung umur setelah memberikan tongkat kerajaannya, kemudian menghitung di situ orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas. Ini mungkin di sini di tahun yang terakhir dia hidup di bumi. Dan di ayat 27 itu yang belakangan, yaitu mungkin hampir dia wafat, mungkin setengah hari sebelum dia wafat. Umur 30 tahun tidak bisa sekarang diubah 20 tahun ke atas. Dia berpikir hampir cuma tinggal senafas, merasa 30 tahun tidak cukup, sekarang harus didaftar dari umur 20 tahun ke atas. Inilah Daud.
Ini orang yang ingin membangun bait suci, tetapi di sini tidak diizinkan oleh Allah. Itulah Daud. Dia tidak sakit hati, tidak merasa susah, terus merenungkan, merenungkan pembangunan bait suci, merenungkan bagaimana menjalankan di bait suci, dan merenungkan cara mengatur jumlah penggunaan orang di bait suci. Ini satu hal yang luar biasa. Tidak ada pikir mungkin tinggal setengah hari, merasa tidak cukup, merasa 20 tahun pun harus dihitung. Inilah semangat ya seumur hidup mengasihi Tuhan. Kemudian diteruskan di sini apa yang tugas bagi mereka semuanya dicatat. Dan ini perlahan akan dijelaskan kembali. Kita poinnya yang saya ingin katakan, kita mengasihi Yesus. Kita ingin melakukan pekerjaannya besar bagi Allah dan kita ingin melayani Allah, tetapi ada kala menghadapi kesalahan kita, disakiti orang atau diomongin orang, kita mulai acuh tak acuh. Kita jangan demikian. Kita harus belajar seperti Daud. Tidak apa, tidak mendirikan, tapi saya bisa membantu hal yang lain, dan di situ dia membantu sampai pada akhirnya sesungguhnya bait suci dialah yang mendirikan. Sesungguhnya bait suci itu didirikan oleh Daud. Hanya asal dia masih punya nafas sampai akhirnya, masih berpikir, semangatnya selalu ada sampai akhir hidupnya, baik dia jatuh dalam kelemahan ataupun dia pensiun, walaupun sampai di akhir hayatnya dia tetap bersemangat. Mohon Tuhan untuk menolong kita selalu berpegang setia untuk semangat kita mengasihi Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan.
Kita mari kita berdoa pada Tuhan. Kita bersama berdoa pada Tuhan lebih dalam lagi. Kita lebih dalam lagi. Kita mengaturkan kasih kita kepada Yesus dan meridhoi Dia. Tuhan, kami memuji Engkau, kami berterima kasih Engkau memanggil kami menjadi orang Lewi. Kiranya kami seumur hidup kami diam di dalam bait suci-Mu melayani ini. Ini adalah jalan yang dilewati seumur hidup Daud. Ini adalah kerinduan kami seumur hidup, juga bisa di dalam bait suci-Mu dengan setia untuk melayani Engkau. Tuhan, di hari ini Engkau mendengar doa kami. Daud seumur hidup dia melayani Allah. Tetapi ada orang yang dalam melayani Tuhan disakiti, atau di dalam pelayanan merasa kering, ingin melepaskan, merasa putus asa, merasa tidak bisa untuk terus dilewati. Kalau kamu dalam keadaan demikian, kamu bisa maju ke depan berdoa untuk kalian dalam pelayanan disakiti oleh orang atau merasa ditolak. Kamu tidak bisa untuk terus melayani, bahkan di dalam hidupmu merasa sangat kering, merasa Tuhan, aku tidak sanggup untuk terus berjalan. Kalau kamu dalam keadaan ini, silakan maju atau letakkan tangan di atas hatimu. Tuhan ingin kembali menjamahmu untuk menyembuhkanmu. Ini merasa putus asa, ingin kamu disakiti orang lain, merasa putus asa, merasa Tuhan, aku tidak bisa untuk melayani, atau tidak bisa sanggup untuk melayani lagi, dan orang-orang ini semua, letakkan tanganmu di atas hati. Atau ada orang setiap mendengar kesaksian mengapa doa mereka selalu didengar oleh Allah, sedangkan aku berdoa cukup lama seperti tidak ada perubahan. Kamu merasa susah hati, kamu bisa kecewa bahkan ke Tuhan,
Tuhan, apakah doaku kapan bisa Engkau dengar doaku? Kapan bisa dikabulkan? Di masa penantian kamu merasa kecewa dan menderita, saya mengundang kalian untuk maju. Berdoa. Kita berdoa untuk diri kita sendiri. Kita bersyukur kita tidak kering, kita tidak disakiti. Puji Tuhan, Tuhan sangat besar anugerah. Kita berdoa untuk kita. Mohon Tuhan agar lebih banyak lagi semangat bagi aku, sukacita bagiku, dan berikan lebih besar lagi kerinduan bagiku. Hidupku bukan hanya cukup sampai di sini, tetapi lebih besar lagi untuk perkembangan lebih besar lagi. Haleluya. Oh ya, ya na 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 na. Shara ba 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 da da. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas Roh-Mu selalu menyertai kami. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Bagi yang dimanapun kami berada, Tuhan, kami bawa kami semua di depan tata-Mu. Ada orang jiwa disakiti, yang kecewa, kering, tak berdaya. Tuhan, bahkan merasa sulit untuk maju, tak punya kekuatan. Bahkan aku seperti tersesat. Tuhan Yesus, banyak orang dalam jalan mengikuti Engkau, sampai berjalan malah ketinggalan. Sambil berjalan seperti kabut, tidak bisa untuk terus, tidak terlihat untuk jalan ke depan. Tuhan, kami mohon kepadamu dengan kuasa Roh-Mu untuk menyembuhkan kami, menyembuhkan saudara-saudara kami, hati yang kering, yang disakiti, yang kecewa. Tuhan, kembali Engkau menyalakan semangat bagi kami, buang segala kecewaan kami, sakit kami, Tuhan, kami tetap untuk melayani dan mengikuti Engkau dan menyembah Engkau. Tuhan Yesus, kami berseru kepada Engkau lebih banyak lagi Roh Kudus, mohonkan kepadamu kasih Tuhan, lebih banyak Engkau curahkan bagi kami semua orang yang membawa terobosan yang besar, membawa perubahan yang besar, pembaharuan yang baru. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, mohon Roh-Mu untuk menjamah kami. Dalam nama Yesus, mengikat semua merasa kecewa, segala tekanan dan berputus asa semua
putuskan segala rantai ini dan pergi dari kami. Kuasa api Roh Kudus membakar di dalam kami semua agar kami mendapat bebas, agar kami diperbaharui, agar kami mendapat terobosan baru. Kami semua orang baik, kami dimanapun kami berada, Tuhan, kami terus ingin seperti Daud untuk semangat untuk mengikuti Engkau dan melayani Engkau. Tuhan, perbaharuilah kami, Tuhan, kami dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ini dia melihat Daud, teladan Daud, seperti Hub mengasihi Tuhan. Mengundang kalian untuk berangkat bagi berdoa untuk ada Lewi stok gereja, agar saudara-saudari berdoa untuk kami. Setiap hari di bait suci melakukan ini. Hari ini kami melihat Daud. Dia seperti tidak ada penjaga penunggu pintu, nggak ada pujian, tetapi karena lewat sifatnya baik, dia demikian melayani Tuhan, bahkan Tuhan di situ berkenan. Mari dapat diri bagi orang lain. Saudara semua mengangkat tangan, menata tangan untuk berdoa bagi imam-imam Lewi kami, bagi staf gereja, agar kami mengasihi Tuhan. Ya, memang kami mengaku kami perlu doa-doa kalian, sebab dalam waktu melayani hal itu seharusnya, dan seperti tidak ada pembaharuan. Ada kalanya kami merasa kami ingin terobos. Kami mohon kalian untuk berdoa bagi kami agar beri kekuatan kepada kami. Bahkan seperti Daud, di situ dia mulai Daud menghitung 30-an, dia sampai hari akhirnya pun dia berpikir bukan 30 malah 20 tahun. Dan di sini berdoa untuk bagi kami untuk memberikan pembaharuan terobosan yang baru. Berdoa. Dan juga kita berdoa untuk Pastor Joshua dan Sino, agar bagaimana Pastor Joshua dan Simo membimbing gereja dan satu-satu agar gereja ini berjalan berkenan bagi Tuhan dan kehendak Allah biarlah digenapi di sini.
嘅教會咧建立起嚟，並且咧將生命樹嘅氣息遍傳到咧地極。主啊，你幫助牧師師母，讓我哋咧喺建立呢一個教會嘅時候咧，整個教會嘅氛圍咧越嚟越有生命樹嘅氣息，並且咧喺我哋當中，我哋咧都能夠將神你嘅意象、神你要喺地上咧建立嘅國度咧建立起嚟。主啊，我哋感謝讚美你，禱告奉耶穌基督得勝名字，阿門。好，我们不要动哈，我们就两个，就近两个，我们为一些事务性的事情来祷告，就是为我们两个，地位人也可以两个，弟兄姐妹也可以两个。好，我们祷告什么呢？我们要祷告儿童的营会，好，让他们的营会是顺利的。还有今天呢，马来西亚的短宣队是年轻人，他们去马来西亚的4-5，今天已经出发了。那另外一个是学坊，有各个不同的短宣队，所以也为这学坊的短宣队能够出入平安来祷告，好不好？好，所以我们就两个，我们轮流开口，为儿童的营会祷告，为短宣队的平安来祷告。好，我们一起看同声轮流来祷告。哈利路亚，宝宝。Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, mohon Kau berkati kami, saudara-saudari kami dimanapun kami berada, saudara-saudari kami, ketua sel, staf gereja, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus memberkati di setiap saat umur-Mu dipenuhi dengan roh Tuhan dan dibimbing oleh roh Tuhan dan jemaah oleh Roh Kudus.
bahkan dari tempat di mana selalu ditolak orang dari kecil sampai dewasa, atau di tempat di mana kamu tidak kasih harus mendapatkan pembaharuan yang baru dalam nama Yesus memberkati kita bersama belajar meneladani Daud, bagaimana seumur hidupnya begitu mengasihi Tuhan. Demikian juga kamu dengan aku, dan aku memberkatimu berapapun umurmu sekarang dan dimanapun tempat pelayanan, atau baik kamu masih bekerja atau sudah pensiun, dan juga memberkatimu dan juga saya, sekiranya seumur hidup kita mengasihi Allah sampai di seumur hidup kita, kasih kita tidak berubah, semangat kita kepada Allah tidak berubah, dan selama masih nafas kita tetap mengasihi Yesus dan melayani Dia. Dengan kiranya kasih Tuhan kehidupan terus untuk diteruskan dari generasi ke generasi sampai Yesus Kristus datang ke generasi di mana Yesus Kristus datang kembali. Demikian aku memberkatimu dalam nama Yesus Kristus berdoa dan memberkatimu. Amin.